semua, perkenalkan nama saya Aprilia Cynthia Tandilomo. Saya mahasiswi Universitas Kelabat Fakultas Keperawatan. Dan saat ini saya akan memberikan health promotion atau pendidikan kesehatan mengenai bagaimana meningkatkan kesehatan kita selama pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia sedang digemparkan dengan meluasnya wabah virus corona atau yang kita kenal juga dengan COVID-19. COVID-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona. Dan kita tahu bersama juga betapa bahayanya penyakit ini atau virus ini, yang penyebarannya sangat-sangat cepat, yang awalnya hanya di Cina hingga saat ini sudah memasuki Indonesia dan juga sudah memakan banyak sekali korban jiwa. Untuk itu, penting bagi kita untuk melindungi diri kita dan juga meningkatkan kesehatan tubuh kita selama pandemi COVID-19 ini. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai bagaimana cara penularan virus corona ini. Virus corona akan masuk ke dalam tubuh kita melalui droplet atau tetesan kecil atau percikan kecil yang keluar dari mulut kita atau hidung kita ketika kita sedang berbicara atau sedang batuk dan bersin, dan juga melalui benda-benda atau lingkungan sekitar kita yang sudah terpapar virus corona. Dan tanpa kita sadari atau tanpa disengaja, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, kita sudah menyentuh area wajah kita, khususnya bagian mata, hidung, dan mulut kita. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita jangan panik. Kita bisa melakukan upaya preventif atau pencegahan terhadap COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Tentunya dengan melaksanakan atau melakukan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang tentunya mengandung alkohol. Kemudian yang kedua, pastikan kita telah mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita menyentuh area wajah kita, khususnya mata, hidung, dan mulut, atau kita jangan sembarangan menyentuh wajah kita. Kemudian yang ketiga, pakailah etika batuk dan bersin yang benar. Bagaimana itu? Ketika kita hendak batuk atau bersin, tutupilah hidung atau mulut kita dengan siku seperti ini. Atau bisa juga kita menggunakan tisu. Jadi ketika kita hendak batuk atau bersin, gunakanlah tisu untuk menutup mulut dan hidung kita. Tetapi jangan lupa, habis kita gunakan tisu itu segera buang atau jangan lupa untuk membuang di tempat sampah. Rasionalnya atau alasannya adalah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kemudian yang keempat adalah social distancing, yaitu sebaiknya kita berada di rumah saja atau hindari keramaian. Jika harus berpergian, sebaiknya kita menggunakan masker dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar kita sekitar 1-1,5 meter. Dan yang paling penting selama pandemi COVID-19 ini atau selama masa karantina ini, kita harus bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita atau daya tahan tubuh kita. Karena akan percuma jika kita sudah melaksanakan semua protokol kesehatan, tetapi tubuh kita atau daya tahan tubuh kita sedang tidak bagus atau tidak baik. Nah, dengan daya tahan tubuh yang kuat, tubuh kita ini bisa memerangi banyak penyakit. Dan supaya kita tidak mudah terserang oleh berbagai penyakit termasuk virus corona ini. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus hidup bersih dan sehat. Yang pertama, kita harus rajin, kita harus menjaga kebersihan diri kita dan kebersihan di lingkungan sekitar kita. Kita harus mandi dengan bersih, harus rajin mencuci tangan, kemudian membersihkan rumah kita ataupun halaman di sekitar rumah kita. Kemudian kita harus istirahat atau tidur dengan cukup. Biasanya masa karantina ini akan membuat orang-orang menggeser jam tidur mereka. Mereka akan tidur lebih larut malam dan akan bangun lebih siang, dan tentunya ini kurang bagus atau kurang baik untuk daya tahan tubuh kita. Kita harus memiliki jam tidur yang optimal agar supaya kita juga bisa memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi. Lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga jangan lupa
kita untuk memastikan alat-alat makan yang kita gunakan itu harus bersih terlebih dahulu. Karena makanan yang bergizi juga atau bernutrisi berpengaruh terhadap kesehatan kita atau daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan instan selama pandemi ini atau selama masa karantina ini, tentu tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian selanjutnya kita harus mengkonsumsi air yang cukup. Kita harus banyak minum air putih, sekitar 2,5 liter setiap hari. Dengan mengkonsumsi banyak minum air putih, kita akan memiliki tubuh yang lebih sehat dan juga kita terhindar dari dehidrasi. Dan yang selanjutnya adalah berolahraga. Nah, selama masa karantina ini atau selama pandemi COVID-19 ini, tentunya kita sudah jarang melakukan aktivitas fisik. Untuk itu, kita jangan lupa untuk berolahraga. Olahraga yang bisa dilakukan di rumah tentunya. Tidak usah olahraga yang berat-berat, bisa seperti kita melakukan workout seperti yang digambar ini, ataupun kita bisa juga jogging di sekitar rumah kita. Kalaupun kita ingin berolahraga di luar, usahakan kita berolahraga di tempat yang terbuka, jangan tempat yang tertutup. Dengan demikian kita bisa memperoleh tubuh yang sehat dan juga bisa membuat daya tahan tubuh kita juga lebih kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari stres. Ingatlah bahwa pikiran kita akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Jika kita stres, itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita atau kesehatan kita. Sebaiknya kita menjalani hari-hari selama masa karantina ini atau selama pandemi COVID-19 ini dengan sukacita, sehingga tubuh kita juga menjadi sehat. Dan juga yang penting untuk kita pahami atau kita ingat bahwa kita jangan menganggap remeh setiap gejala yang akan terjadi. Seringan apapun gejala itu, seperti panas atau demam ringan, karena demam ini merupakan semacam alarm yang mengatakan atau menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam tubuh kita. Untuk itu kita jangan menganggap remeh dan sebaiknya kita segera periksakan ke dokter. Baiklah, demikianlah health promotion atau pendidikan kesehatan yang bisa saya share atau yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dan marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk melindungi diri kita dan orang-orang di luar sana yang kita sayangi. Terima kasih.